angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan semua? Hari ini kita berdua sedang berada di Danau Toba, tepatnya di wisata alam Bukit Sipan. Bukit Sipan. Kita ingin berbincang, berdiskusi ya Bang ya. Ya, oke. Agak-agak santai sedikit Bang. Apalagi kita memang mau refresh, tempatnya juga pas nih untuk membuat rileks urat-urat saraf kita yang selama ini tegang, apalagi putusan MK yang dinilai cacat hukum. Untuk itu kita ingin membahas calon presiden yang pantas untuk Indonesia tentunya di 5 tahun ke depan. Bagaimana nih pandangan Abang tentang putusan MK kemarin? Ya, Ya, tentang putusan MK ya, Ya. gugatan terhadap umur capres atau cawapres yang 40 tahun ya, digugat oleh beberapa orang ke MK, mahasiswa dan yang lain sebagainya. Itu kan ada demo di Patung Kuda ya, ada aksi menunggu putusan MK. Awalnya mereka udah semangat tuh ketika mendengar keputusan MK menolak gugatan umur capres atau cawapres minimal 40 tahun. Udah pulang, udah bubar sempat. Ternyata kena prank gitu. ini sering terjadi nih Iya. Bang ya, prank di zaman Zaman prank di rezim Pak Jokowi ini sering terjadi. Rupanya ada pengecualian gitu kan. Artinya ditolak putusan MK itu menerima paling minimal usia capres atau cawapres 40 tahun, kecuali boleh juga di bawah 40 tahun bagi yang sudah pernah menjabat, pernah dipilih secara pemilihan umum untuk pilkada, wali kota atau gubernur. Cacat secara hukum ya. Ya, menurut Pak Yusril seperti itu kan yang kita dengar. Profesor Yusril. Dulu peraturan undang-undang menetapkan usia capres atau cawapres minimal 40 tahun, undang-undang nomor tahun 2017 ya, nomor 11 atau nomor 7. Itu kan bukan berdasarkan semata hanya keputusan begitu saja, tentu sudah dipikirkan oleh para pembuat undang-undang, DPR yang disetujui oleh presiden saat itu. Karena kalau kita melihat pun di agama Islam, umur 40 tahun itu merupakan standar umur kedewasaan seseorang begitu. Karena Rasulullah diangkat menjadi nabi itu umur 40 tahun. Artinya menunjukkan kedewasaan seseorang dalam berpikir, kedewasaan mentalnya, kejiwaannya begitu. Dalam kematangan. Ada khusus ayat Al-Quran membahas tentang umur 40 tahun. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Itu ada isyarat dari Allah, dari Tuhan yang menurunkan wahyu ini, bahwa manusia ini disuruh berbuat baik kepada orang tua yang telah melahirkannya dan menyusuinya selama 30 bulan. 30 bulan ini kan lebih kurang 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Ketika dia telah sampai umur 40 tahun, ini sebuah isyarat juga gitu. Isyarat tentang kedewasaan seseorang, kematangan secara rohani, secara jiwa, secara spiritual. Jadi para pembuat undang-undang kita di Indonesia, dulunya di tahun 2017 itu sudah memikirkan secara matang, karena presiden kan ini boleh dibilang dia representasi perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia. Ini kan sudah ada peraturan ini. Nah, kenapa tiba-tiba dibatalkan? Nah, ini kan untuk Gibran sebenarnya kan. Nah, karena dia usianya belum mencapai 40 tahun. Nah, makanya dibuat syarat oleh MK itu. Gitu menurut abang nih.
Muammar? Nah, artinya keputusan MK mengandung kontroversi tentunya ya, Iya. yang mengarah kepada politik dinasti. Nah, aku teringat sejarah bangsa ini. Teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno, yang mana kita ketahui beliau adalah bapak bangsa. Ada juga kita dengar bahwa teks itu juga hampir dibacakan oleh Tan Malaka, yang mana Tan Malaka merupakan tokoh bapak republik. Bagaimana ya kira-kira kalau negara kita ini dipimpin oleh seorang tokoh republik, bukan tokoh bangsa? Akan seperti apa negara kita ini jika tokoh ideologinya adalah ideologi republik? Ya, pertama kita memang harus juga melihat sejarah bangsa Indonesia ya. Karena tadi sebelum pada pertanyaan Muammar kan memberikan pembuka bagaimana dulu negara Indonesia ini. Ya, Indonesia ini abang kira memang banyak mengalami perubahan. Semenjak dari awal mau berdirinya pun sudah banyak perdebatan gitu di kalangan para pendiri bangsa atau kita bilang tokoh-tokoh nasional saat itu. Sebelum Indonesia merdeka, kita ini kan bekas jajahan Hindia Belanda. Sebelum ada Hindia Belanda, sejarah kita kan dulu kerajaan-kerajaan. Cuman kerajaan yang mendunia kan pada saat Kutai, pada saat Majapahit gitu lah. Ini kerajaan-kerajaan besar yang pernah mendunia gitu kan. Nah, setelah itu Kesultanan Islam. Masuklah Belanda bekerja sama dengan para sultan, dengan VOC-nya, dengan dagang, sewa lahan, kan. Lama-lama dia menjajah. Dan berlakukanlah politik etis yang kita kenal dengan politik Ratu Belanda, supaya pribumi juga dicerdaskan, disekolahkan gitu kan. Nah, itu banyaklah para tokoh-tokoh nasional. Seperti sebelum zaman Pak Soekarno kan ada yang namanya Hos Cokro Aminoto, Haji Omar Said Cokro Aminoto. Itulah yang menjadi guru Soekarno gitu. Nah, dari tokoh Hos Cokro Aminoto ini lahirlah 3 ideologi yang semua pernah memproklamirkan berdirinya negara sesuai ideologi masing-masing gitu. Ya, kita kenal dengan Soekarno, proklamator ideologi nasionalis negara Indonesia. Kemudian dari Hos Cokro Aminoto juga pernah lahir yang namanya negara Islam Indonesia. Kita kenal proklamatornya adalah Sekar Maji Marjan Kartosuwiryo, SM Kartosuwiryo. Dan juga pernah berdiri negara komunis di Madiun tahun 48. Ya, Semaun dan penerusnya Nyoto dan musuh DN Aidit gitu kan. Itu di satu teritorial yang sama di bangsa atau negara Indonesia ini pernah berdiri 3 negara tersebut. Nah, termasuk tokoh sebelum Soekarno itu yang kita kenal dengan Tan Malaka. Tan Malaka ini kan ada buku karyanya Madilog, itu yang abang kata, materialisme, dialektika dan logika. Soekarno pun banyak berguru dengan Tan Malaka. Tapi kan Tan Malaka ini tokoh yang dicari oleh Belanda. Boleh dibilang buron. Sehingga dia bergerilya, bergerak sana kemari, sering pindah-pindah gitu kan. Karena dia sudah lama memang mengkonsep republik untuk Indonesia. Kalau republik ini kan sebenarnya pemikiran dari Plato, tokoh filosof Yunani abad ke-3 sebelum Masehi. Sudah pernah membuat buku yang namanya Republik. Segala pemerintahan di negara tersebut dikembalikan kepada rakyat atau publik. Berbicara sejarah tadi. Nah, ketika Belanda kalah perang di Perang Dunia Pertama, maka jajahannya diambil alih oleh Jepang, gitu kan. Jepang lah masuk ke Indonesia tahun 42.
Kemudian tahun 45 dia sudah menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Belanda sudah menjanjikan kemerdekaan ke Indonesia dan dia sudah merintis supaya dibentuklah Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Karena tokoh-tokoh nasionalis yang ada saat itu yang bisa terkonek berhubungan dengan Jepang yang tampil di permukaan ya termasuk Soekarno. Kok Tan Malaka kan dia bergerilya tadi, sehingga dia tidak terdaftar. Dia terdaftar sebagai tokoh Indonesia, cuman karena Ini bukan ini mereka berseberangan antara Soekarno dengan Tan Malaka. Tan Malaka. Tan Malaka menganggap bahwa Soekarno adalah antek-antek daripada Belanda dan Jepang saat itu. Iya betul, itu yang abang katakan. Karena ini untuk kemerdekaan Indonesia ini sudah dipersiapkan oleh penguasa sebelumnya, yaitu Jepang, gitu kan. Tentu yang dijadikan tokoh-tokoh untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ini yang berhubungan dengan Jepang. Sementara Tan Malaka itu tokoh bangsa yang bergerilya, yang tidak pernah berkompromi dengan penjajah. Dan dibentuklah yang namanya Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Salah satunya Soekarno yang menjadi ketua di situ. PPKI, ya kan. Tampillah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merumuskan Pancasila dan Undang-Undang 45 sebagai dasar negara, konstitusi negara. Ya, badan ini yang diciptakan oleh Jepang. Namun, gitu kan, akhirnya tidak jadi karena Jepang dibom atom oleh sekutu Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 9 Oktober itu. Hancurlah, sehingga Jepang itu menyerah pada sekutu tanpa syarat. Nah, disinilah kaum pemuda ketika itu mendesak Soekarno untuk segera memproklamirkan bangsa Indonesia, supaya tidak Indonesia ini dikatakan diberikan, diserahkan oleh penjajah, oleh Jepang, tapi betul-betul merdeka atas dasar inisiatif atau proklamasi dari negara Indonesia. Sampai diculik kan Bung Karno ketika itu oleh tokoh muda. Nah, kalau dibilang bagaimana keadaannya nanti kalau seandainya tidak Soekarno yang memproklamasikan, ya boleh jadi berbeda gitu. Karena kan dua tokoh ini berbeda. Nah, tapi ya kenyataan yang ditakdirkan Tuhan untuk negara kita yang menjadi proklamator, ya Soekarno-Hatta. Nah, cuman yang menarik begini. Saat itu ternyata Belanda atau sekutu yang menyerang Jepang sebagai merasa pemenang perang, nggak setuju Indonesia ini merdeka, sehingga dikirimlah pasukan Inggris Nika itu kan sekutu ke Indonesia untuk menyerang balik Indonesia. Akhirnya dipukul mundur nih tentara. Tahun agresi militer pertama tahun 46. Tahun 49 Soekarno ditangkap oleh Belanda. Akhirnya berdamailah dengan Konferensi Meja Bundar. Nah, saat itu katanya pemerintahan Indonesia ini beralih ke Sumatera Barat yang namanya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Amir Syarifuddin Prawinegara sebagai kepala negaranya, mengganti presiden. Karena Presiden Soekarno-Hatta ditangkap. Tapi yang menarik, Amir Syarifuddin Prawinegara ini dianggap pahlawan juga, karena sebagai pernah menjadi kepala negara dan pernah sebagai pemberontak PPRI. Itu Sumatera Barat itu. Nah, termasuk ayahnya Pak Prabowo Subianto. Nah, sebagai menteri ekonominya saat itu. Tapi itu benar kata Aidit bahwa Jawa adalah kunci gitu. Karena ketika itu pemberontakan hanya di Sumatera Barat. Jadi masa terbesar kan di Pulau Jawa. Jadi nggak berhasil, bisa ditumpas. Jawa nggak bisa menguasai Jawa. Tapi di Jawa pun telah berdiri itu. NII memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia. Jadi menurut para pengikut NII, mereka sah berdiri karena memproklamirkan negara NII itu setelah ditangkapnya Soekarno. Dan Hatta, artinya menurut mereka udah bubar nih Indonesia gitu. Pada saat itu. Pada saat itu. Nah, mereka lah yang mempertahankan Jawa Barat. Pasukan Darul Islam itu kan. Nah, di Madiun pernah berdiri juga PKI. Proklamasi. Namun kan setelah perjanjian Meja Bundar, oke, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, tapi bukan NKRI. Diakui oleh Belanda adalah mengakui kemerdekaan Indonesia Serikat.
RIS ya. RIS. Jadi dirubahlah negara Indonesia ini menjadi Republik Indonesia Serikat. Saat RIS itu, Sumatera ini negara sendiri, kita namanya Sumatera Timur. Jadi bergabung kepada Indonesia. Indonesia hanya Jawa, Pasundan hanya sebagian, di Sulawesi juga negara sendiri. Jadi banyak yang pernah berlaku di Indonesia. Undang-Undang Indonesia Serikat pernah berlaku, Undang 45. Dia berarti kan tahun 45 sampai 49 itu justru boleh dibilang negara kita belum diakui kemerdekaan oleh Belanda. 49 diakui, tapi Indonesia Tapi kan Serikat. kemarin baru kemarin ya. Oh iya, kan iya. diakui kan secara de jure kan. Yang tadinya hanya de mengakuinya facto, adalah Perdana Menteri Belanda. Menteri Belanda. Perdana Menteri. Yang tadinya hanya diakui secara de facto kan. Iya. Nah, ini juga diakui secara de jure. Nah, Ada konsekuensi berarti itu kan? ya dengan agresi militer yang pernah terjadi. Nah, korban Seharusnya perang. apa-apa yang terjadi saat itu ya itu harus ditanggungjawab oleh Belanda. Belanda. Termasuk utang Belanda yang dibayarkan Indonesia. Karena di dalam perundingan meja bundar itu disepakati Indonesia harus membayar utang Belanda, utang perang, korban perang. Nah, kalau dia sudah mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 45, maka segala kerugian yang terjadi di tahun 45 sampai 49 itu yang udah pernah dibayarkan Indonesia utangnya, ya itu dikembalikan harusnya gitu. Nah, aku melihat dahulu bangsa ini didirikan itu memang berdasarkan agar seluruh rakyat Indonesia itu merasakan yang namanya kemerdekaan. Ya. Agar terlepas dari penjajah. Maka tokoh-tokoh yang muncul saat itu memang tidak ada kepentingan baik pribadi maupun kepentingan partainya mungkin ataupun kepentingan kelompoknya. Saat ini sungguh sangat susah kita untuk memisah itu. Melihat dari beberapa calon saat ini yang mana calon-calon yang sudah kita ketahui, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Bapak Prabowo, dari nama-nama yang disebutkan, ya itu semua adalah anggota partai ataupun ketua partai, pendiri partai. Aku teringat akan sebuah kata pemimpin. Pemimpin itu sama seperti hakim, yang mana hakim itu tidak bisa berpihak kepada siapapun. Jika hakim tersebut berpihak, maka akan terjadi yang namanya berat sebelah timbangannya. Maka timbangan itu dilambangkan untuk peradilan. Jadi agak sedikit ini bagi aku, Bang, agak sedikit mustahil dengan sosok calon presiden yang diusung oleh sebuah partai politik itu tidak berpihak. Tentu dia akan berpihak kepada partai yang mengusungnya ataupun partai-partai yang berkoalisi terhadap partai yang mengusungnya. Nah, itu bagaimana? Aku sedikit memang agak pesimis untuk kemajuan ini. Makanya aku berpikir kenapa enggak kita buat aja partai golongan putih ya. Partai golput. Iya. Gitu. Betul. Ya, analisis Muammar tadi, analisanya lah atau anggapan dasarnya tadi ya. Itu boleh dibilang dibenarkan. Karena udah pernah kita dengar bahwa presiden kita yang sekarang lah, Pak Jokowi, itu kan sempat ketua partai PDI mengatakan dia hanya petugas partai. Itu kan mengesankan ya dia tidak terlepas dari partainya. Padahal idealnya partai ini kan hanya mengusung, mencalonkan dia untuk menjadi presiden. Presiden ini kan untuk yang pemerintah eksekutif menjalankan apa yang menjadi dasar negara, apa yang menjadi cita-cita negara itu. Jadi dia diawali dari berangkat dari partai, setelah sampai terpilih menjadi presiden, dia harusnya menjadi petugas rakyat. Kan harusnya begitu. Nah,
Tapi kalimat petugas partai itu kan kita dengar, itu berarti kan cara pandang berpikirnya seorang politisi kan sudah keliru. Kalau kita persingkat saja, Hmm. ya hanya dua. Pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Hmm. Yang kedua, merawat fakir miskin. Nah, itu yang tugas wajib presiden. Nah, setelah dia menjadi presiden, dia jangan lagi berpihak kepada partainya. Ini kan itulah. Ini tadi yang susah, Bang. Gitu. Nah, jadi kan kalau kita lihat dulu, ya, contoh ideal pemimpin negeri kita ya di masa Soekarno lah kita bilang. Beliau tuh karena dia memang perumus Pancasila, betul-betul di masa dia bagaimana kekayaan negeri ini dikelola oleh bangsanya sendiri, sampai asing pun nggak boleh mengelola ini. Di zaman Soekarno kan belum ada yang namanya Freeport. Nah, makanya boleh jadi itulah sebab dia digulingkan kan gitu. Karena kan CIA sudah buka-bukaan gitu kan. Data intelijen ini kalau udah 50 tahun boleh aja dibongkar gitu. Ada peran CIA menggulingkan Soekarno dari kepresidenannya. Beliau tokoh memang betul-betul anti asing boleh dibilang. Sampai dia pernah keluar dari PBB. Sehingga di zaman Soeharto lah kembali masuknya di anggota PBB. Dan pernah menandingi PBB. Dia pernah membuat konferensi Asia Afrika. Nah, Olimpiade itu ditandinginya dengan apa istilah Ganevo apa-apa. Nah, itu membuktikan salah satu kepala negara kita yang mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi nggak boleh sembarangan asing. Sekarang kan bisa. Bahkan ada kita dengar tanah ini diberikan penyewaannya sampai 190 tahun. Nah, apa istilah penyewaan lahan itu? Konsesi. Nah, itu udah berapa generasi nanti itu. Nah, tanah itu dipegang oleh penanam modal investor itu 190 tahun. Ya, kalau manusia itu 30 tahun udah bergenerasi, berarti kan 190 tahun itu boleh bilang 6 generasi, ya kan? Nah, sebelum Belanda aja dulu nyewa tanah ini mungkin hanya 50 tahun. Artinya gitu. Pemimpin bangsa ini sekarang, ini mungkin lupa sejarah bahwa 3,5 abad yang lalu itu Indonesia ini penjajahan yang dirasakan oleh masyarakat di Nusantara ini bukan penjajahan yang langsung membawa senjata dengan agresi militer, bukan, tapi dengan masuknya investor kan, kerjasama daripada pemimpin daerah saat itu dengan pengusaha dari luar. Nah, seperti itu. Nah, sekarang itu polanya terjadi kembali dengan namanya yang berbeda. Di sini yang luar biasa nih memang. Iya. Kan berarti menjual negara. Berdalih. Jadi seolah-olah dia nggak mampu mengelola dengan kemampuan rakyatnya sendiri. Maka kan dalam ajaran Soekarno itu ada yang namanya Trisakti. Nah, yaitu mandiri secara ekonomi, berpribadian secara budaya, dan berdaulat secara politik. Ini kan ajaran yang sangat bagus gitu ketika berhasil diterapkan. Kita berpotensi menjadi negara besar. Itulah yang dicita-citakan Bung Karno sebenarnya. Kalau kita lihat preambul pembukaan 45, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip. Ini kan berarti Indonesia mau menjadi negara superpower yang ikut serta menertibkan dunia, ya kan, untuk membebaskan negara-negara yang terjajah, ikut melaksanakan ketertiban dunia dan menghapuskan penjajahan. Kalau dia bukan negara superpower, ya mana bisa dia menjadi pengatur dunia. Ya, ini kan besar cita-cita Indonesia. Ya, artinya itu hanya rafalan untuk anak-anak siswa SD dan SMP. Nggak percaya mereka bisa mewujudkannya gitu. Negeri ini, pemimpin negeri ini gitu. Ternyata ketika masuk ke jenjang universitas, bahkan S2 dan S3, mereka lupa. Karena udah nggak dibaca lagi rafalan itu. Sehingga mereka lupa apa yang sudah rumuskan oleh pendiri bangsa ini. Baiklah Bang, nampaknya demikian dulu bincang kita, diskusi kita. Setidaknya kita memang berbicara di tahun politik nih, di tahun politik yang mana kita juga sebagai anak bangsa
yang perlu untuk menyikapi dan juga mengambil peran di dalam menyambut pesta demokrasi yang akan segera hadir di negeri kita. Jadi dari 3 calon ini siapa kira-kira yang punya cita-cita untuk seperti itu? Kalau aku Seperti saat kita ini bicarakan. masih belum ada nih, Mas. Yang visioner ya kan? Ya itu. Kapan Indonesia ini bangkit? Kalau calon-calon presidennya tidak berjiwa seperti yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita. Boleh jadi karena ada syarat-syarat tadi untuk capres cawapres harus threshold 20% dari suara. Presidensial threshold 20%, yang mana kemarin sudah dimintakan oleh beberapa tokoh-tokoh oposisi supaya itu dibuatkan 0%. Nah, termasuk Gerindra yang menginginkan itu 0%. Namun juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi malah Gibran malah umur cawapres tetap 40 tahun minimal, tapi kecuali dengan yang sudah pernah menjabat sebagai pemimpin daerah. Itulah yang terjadi. Maka demikian diskusi singkat kita, kawan-kawan. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan. Ahad.